wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu dua, nggak kedengeran ya? Satu, nah ini. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Villa, apa kabar? Alhamdulillah. Allahu Akbar, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan kasiran ini. Alhamdulillah, kita jumpa kembali. Bulan lalu kita juga sempat berjumpa, dan hari ini jumpa kembali, tetap didampingi oleh Teh Jevi. Masya Allah. Terima kasih untuk Insan Kolbu Travel yang mengajak kami. Pak Haji Dodi ada? Pak Dodinya hari? Ya. Terima kasih semuanya. Baik, hari ini panitia mengamanahkan untuk membahas tentang maukah menjadi orang tua bahagia? Mau? Berarti udah selesai sebenarnya. Karena cuma pertanyaan itu, maukah menjadi orang tua bahagia? Sudah mau, alhamdulillah ya, insya Allah. Sebetulnya saya yakin ayah bunda, sahabat-sahabat Villa juga sudah menjadi ayah bunda, abi umi yang bahagia ya. Hari ini hanya kita menambah saja ya, apa sih bahagia itu ya. Nah, baik, saya sebetulnya kepinginnya layarnya lebih terang lagi dari ini, tapi kondisi tadi sudah diatur sedemikian rupa, hanya bisa seperti ini, jadi mohon maaf. Dan kenapa saya selalu mau pakai layar? Karena biasanya kami berbagi atau sharingnya ini berdasarkan dari teori tubuh manusia, dan tubuh manusia kan nggak bisa kita lihat langsung. Itulah mengapa saya selalu ingin ada gambarnya ya. Baik, apapun itu nanti yang ada di atas mudah-mudahan masih bisa terlihat, baik yang di ujung belakang juga di atas ya. Di atas juga kelihatan? Alhamdulillah, Masya Allah ya. Baik, hari ini maukah menjadi orang tua bahagia sudah dijawab oleh ayah bunda bapak ibu semuanya. Dan sekali lagi kita mau bicara dengan ya tubuh manusia yang tentu Allah ciptakan begitu sempurnanya. Tubuh manusia diciptakan, kemudian dikoordinir oleh organ yang namanya otak. Maka mengapa ilmu otak sekarang berkembang? Karena banyaknya teknologi yang bisa mendeteksi apa isi otak manusia ya. Sehingga makanya ada sekarang istilahnya ya, belajar tentang neuroscience ya. Nah, kemudian belajar parenting atau pola asuh ini ada juga berdasarkan kerja otak, maka ada istilahnya neuroparenting ya. Jadi pola pengasuhan yang berdasarkan kerja otak manusia ya. Kenapa sih melulu kita bahas tentang otak? Satu, karena memang saya pribadi ya belajar tentang otak. Kedua, rupanya luar biasanya Allah ciptakan program-program kehidupan manusia itu diletakkannya di otak ya. Nah, kenapa dia ini mati ya? Mati ya? Mana teknisinya? Mana Mas Ahmad? Putus ya? Nah, oh bukan itu katanya. Oh yang di situ. Ya, jadi otak manusia ini banyak programnya. Ya, nah terus ada program di otak manusia yang Allah ciptakan itu memang isinya, Masya Allah, isinya hormon bahagia. Wah, Masya Allah. Ya, hormon bahagia. Di mana tuh Baisa? Di dalam otak ya. Mungkin waktu pertemuan lalu saya juga sudah sempat sampaikan, di dalam otak, di pertemuan dua alis di tengah sini, coba Bapak Ibu pegang dulu pertemuan dua alis. Kalau dibor ke dalam itu ada namanya kelenjar pituitari.
Nah, ini karena gambarnya ngambek, maka kita bayangin aja di dalamnya. Sebesar kurang lebih jempol kita. Coba ibu taruh sini jempolnya. Nah, situ ada namanya kelenjar pituitari atau hipofise. Mungkin di antara kita ada teman-teman sejawat atau tenaga kesehatan yang belajar anatomi, itu ada tuh sebesar ini di sini. Isinya luar biasa, hormon bahagia, hormon cinta, hormon kasih sayang, dan hormon rasa nyaman ada di dalam otak. Ya? Nah, jadi artinya kalau kita mau bahagia, Allah sudah kasih memang di otak kita. Tinggal bagaimana caranya mengeluarkannya. Ya? Pertemuan lalu saya sudah cerita juga bagaimana cara mengeluarkannya. Cara mengeluarkan paling gampang itu adalah dengan tersenyum. Coba senyum lagi dulu ibu-ibu. Alhamdulillah. Tahan ya. Tahan 7 detik senyumnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah. Itu pelan-pelan hormon bahagia keluar dari otak kita, masuk pembuluh darah, masuk jantung, nanti jantung memompa lagi ke seluruh tubuh, tapi jalannya memang pelan. Ya, yang mana sih Bu Aisyah yang hormon itu, tempat kelenjar itu? Ini, saya kasih lihat. Ini namanya kelenjar pituitari. Nah itu, persis di tengah itu. Cara keluar yang paling cepat adalah tersenyum. Cara keluar yang paling cepat adalah tersenyum. Ya? Cara keluar lainnya bagaimana? Nah itu banyak. Di antaranya adalah bergerak. Bun, dari rumah ke sini, terus naik tangga, sampai di sini bahagia nggak? Walaupun agak capek, walaupun menggah-menggah ya, tapi bahagia. Apalagi ketemu teman-teman di sini, masya Allah. Ya, iya bahagia. Karena waktu bergerak keluar juga hormon bahagia itu. Itulah untungnya umat Islam, ibadah khususnya adalah sholat, di mana sholat itu ya ada gerakan-gerakannya. Mengapa habis sholat kita langsung nyaman, Bun? Karena keluar hormon ini. Keluar hormon ini. Ya. Terus selain itu apa Bu Aisyah yang bisa mengeluarkan hormon ini? Hari ini kita akan bicara satu konsep lagi yang ditemukan 5 tahun terakhir. Apa itu? Bahasa kasih sayang. Ya, bahasa kasih sayang, bahasa cinta. Nah ini apa bahasa cinta itu Bu Aisyah? Rupanya bahasa kasih sayang atau bahasa cinta ini didefinisikannya begini. Cara yang digunakan seseorang untuk mengungkapkan rasa kasih sayang dan rasa cinta di dalam dirinya kepada orang lain. Rupanya beda Bu. Istri mengungkapkan cinta sama suaminya beda loh. Suami mengungkapkan cinta juga beda. Anak-anak mengungkapkan cinta juga beda. Makanya sering nih di dalam saya praktek, saya suka tanya sama anak-anak, nah, kamu merasa ayah bundamu menyayangimu, mencintaimu? Enggak, dia bilang gitu. Padahal ayah bundanya waktu saya konseling, mereka bilang, tuh saya sayang lah, masa nggak sayang sama anak sendiri? Saya cinta lah, masa nggak cinta sama anak sendiri? Ya, kok beda Bu Aisyah? Beda sekali. Ya, basicnya apa? Basicnya ternyata memang Allah Ta'ala sudah sampaikan di surat Ar-Rum ayat 22. Yang sering kita baca Ar-Rum berapa? 21. Nah, rupanya di Rum al-22 ini adalah satu ya pernyataan dari Allah. Allah memberikan sebuah informasi pada manusia ya berupa firman-Nya yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Ia menciptakan langit dan bumi ya
Nah ini, berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Rupanya berlainan bahasa ini bukan ya hanya berlainan bahasa antar negara, bukan itu. Bukan hanya itu. Memang maksudnya itu, tapi bukan hanya itu. Bukan hanya karena berlainan kita punya daerah. Orang Bugis bahasanya beda dengan orang Sunda, Sunda beda dengan ya orang Ambon misalnya gitu. Bukan hanya itu, ternyata mengungkapkan cinta itu juga beda bahasanya, mengungkapkannya beda, ya. Dan juga kita kan sama suami beda warna kulitnya nggak? Bila pernah, ya banding-bandingin warna kulit dengan pasangan, pernah gitu? Mana lebih putih? Mana lebih lembut? Perempuan ya? Iya. Laki-laki gimana kulitnya? Lebih tebal laki-laki. Allah ciptakan kulit laki-laki, kulit bapak-bapak memang lebih tebal karena memang bapak-bapak ditugaskan untuk lebih banyak beraktivitas di luar rumah. Sehingga kalau nanti kena daun, kena dahan, ya nggak cepat lecet bapak-bapak itu. Ya, apalagi zaman dulu tugasnya di hutan, nggak rasa. Tapi jangan perempuan masuk ke hutan, udah kulitnya lembut, perempuan nggak bisa lihat jauh. Kalau bapak-bapak matanya bisa lihat jauh, Pak. Kami perempuan nggak bisa lihat jauh, cuman kami bisa lihat kanan kiri, gitu Pak. Ya Bu. Makanya ibu-ibu lebih hebat kerjanya di dalam rumah, gitu. Ya, oke. Kalau bapak-bapak lihat jauh tuh jago banget. Bapak-bapak masuk hutan, lihat dari jauh binatang, dari jauh tembak langsung kena. Perempuan jangan masuk hutan Bu. Sudah nggak bisa lihat jauh, ngomong terus kita. Mana ya kijangnya? Mana ya kijangnya? Kijangnya lari Bu kalau dengar kita ngomong. Ya, kita di rumah nunggu lagi bagi itu, ya. Makanya dikatakan di sini berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu, ya. Dan ada kata kuncinya, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Artinya memang kita perlu belajar, ya. Baik, hari ini saya mau cerita bahasa kasih, tapi sedikit ada role play. Ya tahu ya Bu ya, role play ya. Ya, nah karena saya tidak datang sendiri, saya bersama tim. Ya, TJV saya kenalin tim dulu boleh ya? Ya, tim boleh nanti duduk di sebelah situ ya, boleh ya? Mana timnya? Ya silakan, siap-siap kita role play. Jadi saya mau kasih contoh bagaimana bahasa kasih sayang itu. Ya, ini timnya banyak nih. Ya. Yang pertama mungkin saya perkenalkan, ada namanya Mbak Nining, Teh Nining, coba berdiri. Ya ini dia Teh Nining, ini yang selalu dicari ibu-ibu nih karena Mbak Nining yang ngatur jadwal ya. Kemudian ada Mbak Cening, ada Nining, ada Cening. Alhamdulillah, Nining, Cening ya. Mbak Cening juga nggak datang sendiri, beliau bersama suaminya. Mana suaminya ya? Kayaknya ada di pojokan tadi saya lihat tadi ya, bagian apa di atas ya, Masya Allah, di atas ya. Baik, kemudian ada Mbak Adel. Nah ini ada Mbak Adel, ini dia. Kemudian ada Mas Rendo paling ujung sana, ada Mas Rudi. Terus saya bawa anak-anakku hari ini 2 orang. Ada Dokter Lana. Nah ini Ananda Dwi. Dan satu lagi Anandaku, Dokter Raisa, Dokter Ica. Ini dia. Alhamdulillah. Ya, nanti kita siap-siap role play anak ya. Nggak tahu deh, mudah-mudahan kelihatan role playnya. Yang penting suaranya jelas saja ya. Mic-nya ada. Ya. Dan satu lagi di belakang layar yang setengah mati dari tadi malam itu ada Mas Omet. Ini dia nih. Ya. Baik. Ada yang ketinggalan lagi yang belum kemarin? Sudah ada semuanya, oke ya. Ya, baik.
ceritanya nih, saya mau cerita bahwa mereka ini anak-anak kecil, anak-anak kita yang mau ya kita pakai metode bahasa kasih sayang. Ya, sebelumnya saya kasih teori dulu. Bahasa cinta atau bahasa kasih sayang itu rupanya setiap orang waktu mengungkapkannya itu berdasarkan wataknya. Ya, nah, bahasa cinta ini atau teori bahasa kasih sayang ini dibuat teori lagi oleh beberapa ahli, salah satunya Pak Adi W. Gunawan. Mereka menyebutnya baterai kasih sayang, baterai cinta. Jadi menurut para ahli, di otak manusia itu ada 5 baterainya. Ya Bu? Kenapa? Karena memang di otak manusia ini kerja listrik ada listriknya. Hanya ya listrik ini ada pembangkitnya yang disebut baterai. Bisa jadi mungkin baterainya nggak begini, cuman supaya gampang belajar otak, kita membayangkannya 5 baterai ini. Ya, nah, sifat baterai ini ya adalah perlu diisi setiap hari, persis baterai HP kita, gadget kita. Rasa aman dan nyaman seseorang berbanding lurus dengan isi baterai kasihnya atau isi baterai cintanya. Kalau seseorang, apakah anak, apakah istri, apakah suami, atau siapa saja manusia yang baterai kasih sayangnya, baterai cintanya lowbat, itu merasa tidak aman dan tidak nyaman. Banyak anak-anak tanpa kita tahu, ya, mungkin dia aman di rumah tapi nggak nyaman karena baterainya kosong. Begitu juga ada suami, kita mungkin layani ya sebagai istri, mereka aman tapi nggak nyaman. Ciri-ciri istri ya suami yang nggak nyaman sama istrinya apa coba? Pas lagi dia ngomong-ngomong kita datang, terus dia ngomong begini, ya datang lagi tuh bini. Ya itu berarti nggak nyaman, itu bahaya itu. Itu berarti bapak baterainya lowbat Pak. Itu bahaya ya. Jadi sifat baterai kasih ini ya harus di-charge setiap hari, walaupun bukan di-charge 24 jam, secukupnya ya. Waisa, saya nggak sempat nge-charge baterainya anak saya setiap hari. Kata para ahli, minimal 3 hari seminggu atau seminggu 3 kali ya, minimal itu. Bisa nggak di-charge sama orang lain? Bisa. Bisa nggak di-charge oleh guru-gurunya karena anak saya boarding school atau di pesantren? Bisa. Tapi charger paling bagus adalah yang charger asli, ya nggak sih? HP, gawai, gadget yang kita beli, bagusan mana? Ya, charger yang dari pabriknya atau pinjam charger orang? Dari pabriknya, dia cepat, faster banget, lebih cepat dibanding kalau kita pinjam. Ya? Sampai sini bisa paham ya? Nah, sekarang penyimpangan perilaku adalah indikasi isi baterai sudah mencapai batas kritis minimal. Kalau anak kita ada penyimpangan, ya, senang marah-marah, senang meledek orang, senang mencubit, senang membuli, itu berarti teori baterai ini atau baterai kasih sayangnya kosong. Di mana sih Bu Aisyah baterai itu? Diperkirakan di daerah otak bagian lobus parietalis di sini. Ada 5 baterainya. Baterai inilah nanti yang membangkitkan listrik, yang membangkitkan aliran listrik di sistem saraf sehingga seseorang ya mau melakukan sesuatu. Kalau ada seorang istri, dia dengar motor suaminya datang, mobil suaminya datang, terus istri itu tetap duduk di meja makan, enggan menyambut suaminya, berarti istri itu lowbat. Listrik yang jalan di sini kosong, lowbatnya. Terus dia bilang apa dalam hatinya? Biarin aja, kan juga masuk sendiri. Udah lowbat kepalanya goyang-goyang nih. Ibu-ibu kan gitu ya, biarin. Gitu ya. Nah itu berarti lowbat.
Begitu juga anak-anak. Kita sebagai ibu minta tolong apa, dia enggan sekali melakukan, berarti baterainya lobet. Ya, baterainya lobet. Terus gimana caranya untuk kita ngecas baterainya? Nah ini, ya. Sekarang bayangkan 5 baterai. Pernah belajar fisika? Baterai itu ada rangkaian kan? Rangkaian fisika seperti ini. Ya, kalau baterai diurut, ya di satu tempat charger diurut, itu nanti ya rangkaian listriknya begini. Baterai 1 ya terhubung dengan baterai 2, baterai 2 terhubung dengan 3, 4, 5 dan sebagainya. Ya. Bagaimana ngecas baterai ini? Baterai kasih sayang ini di-charge dengan bahasa kasih sayang. Apa sih bahasa kasih sayang? Mungkin ayah bunda pernah juga belajar, pernah juga dengar di YouTube. Hari ini kita ulang supaya kita lebih paham. Ya. Rupanya bahasa kasih sayang itu ada 5. Kata-kata pendukung, termasuk di sini pujian. Ya. Waktu berkualitas bersama, ditemenin maksudnya ya. Sentuhan fisik, pelayanan dan menerima hadiah. Ini 5 bahasa kasih sayang. Semuanya senang dengan 5-5-nya ini. Semua kita manusia senang. Tapi rupanya perbedaannya adalah urutan apa yang disenanginya. Ada anak, urutan baterai pertamanya adalah sentuhan fisik. Jadi dia lebih senang dipeluk, diusap-usap kepalanya dibanding misalnya dipuji. Ada anak, baterai pertamanya pujian, maka dia lebih senang dipuji daripada dikasih hadiah gitu. Ada anak, baterai pertamanya hadiah, maka dia senang itu diberikan hadiah, atau hadiah yang dia berikan kita simpan baik dibanding kalau dia nanti dipuji. Sampai sini bisa paham ya? Bagaimana tahunya Bu Aisyah bahwa anak saya baterai pertamanya adalah ini. Maka kita harus ingat-ingat nih. Ingat-ingat yang mana anak saya ya? Nah, sekarang saya kasih ilustrasinya boleh? Boleh. Siap-siap ya? Kita langsung main aja nih, karena udah mulai jam berapa? Oh, udah main 10 lewat. Siap ya? Nah, ceritanya saya dalang. Alkisah dikisahkanlah di sebuah keluarga, ada bapak ibunya. Nah, boleh ambil kursi ini? Silakan, taruh di tengah. Boleh. Iya. Satu kursi boleh. Diangkat silakan. Ya, ibunya aja yang duduk. Bapak nggak usah duduk ya. Bapak ngapain dia gitu ya. Ini yang jadi ibunya adalah Mbak Adel, yang jadi bapaknya adalah Mas Rendo. Ya, punya anak 5, sesuai baterai nih. Ya, punya anak 5, 2 laki-laki, 3 perempuan. Ya, dan tolong bayangkan ceritanya ini mereka masih SD ya, walaupun udah berjenggot-jenggot. Ceritanya SD. Ya, nah sekarang kita belajar word of affirmation. Anak yang baterai pertamanya adalah kata-kata ya pendukung atau kata-kata ya penegasan, itu punya ciri khas kayak gini. Coba cek masing-masing anaknya. Sejak kecil sampai sekarang punya ciri khas sebagai anak yang punya kata-kata pendukung. Kita lihat ya. Ceritanya Mas Lanang, Dr. Lanang ini anak pertama. Bayangin dia SD ya. Walaupun udah jenggotan. Ya silakan. Tidak ada betulan. Lihatin Pak ya. Pegang dulu. Anak SD temennya ya. Oke. Gimana Pak? Hebat kan menjadi ini bedanya keluar di 3 tahun. Bagaimana tahunnya? Itu kan yang keren. Ada, emang Bapak bisa? Kalau Bapak sih biasa aja. Sombong banget biasanya main handphone aja. Coba cari yang lebih keren lagi. Cari yang lebih keren.
atau biasa aja? Biasa aja ya. Bu, pernah nggak punya melihat anak-anak yang setiap hari gitu, Bunda, pintar nggak aku? Hebat nggak aku? Cantik nggak aku? Dan setiap hari itu adalah anak yang punya ciri-ciri bahasa kasih sayang pertamanya adalah kata-kata pendukung atau pujian. Maka harusnya tuh tadi orang tuanya memuji aja walaupun nggak biasa aja. Memuji aja, ya. Nah, jadi nanti baterainya, karena baterai pertamanya kata-kata pujian, puji aja. Nanti baterai yang lain terpenuhi. Ada orang tua sekarang udah mulai pinter, bukan baterai pertama saja yang dicas, baterai keduanya juga. Ini asik nih kalau baterai 1-2 bisa dicas. Tapi yang paling penting baterai pertama. Apakah anak tadi, yang Mas Lanang tadi, tidak perlu dikasih hadiah? Perlu juga, cuman karena baterai hadiahnya paling belakang, mungkin ya setahun sekali nggak apa-apa hadiah. Tapi yang dia butuhkan pujian setiap hari. Apa yang terjadi kalau baterai pujian pada anak yang baterai pujiannya nomor 1 tidak terpenuhi? Maka dia suka sekali mengejek dan menjelekkan orang lain. Ya, kita lihat ilustrasinya, silakan. So tahu orang tua kira gini aja orang bohong. Orang tuanya aja dia celah. Itu bahayanya tuh. Anak yang baterai pertamanya kata-kata pendukung atau kata-kata pujian dan jarang sekali orang tuanya memuji, maka muncul penyimpangannya adalah suka menjelekkan atau mengejek, bahkan orang tuanya dijelekkan. Bisa paham sampai sini, Bu? Nah, kita lihat sekarang anak kedua. Anak kedua perempuan, Mbak Nining. Ya, ini yang ciri physical touch, sentuhan fisik. Ya, silakan. Assalamualaikum. Anak perempuan ketemu ibunya perempuan, bawelnya minta ampun ya. Cempreng lagi. Ayah bunda, ini contoh anak yang senang sentuhan fisik. Oke? Ya sudah. Pergi. Apa ciri khasnya? Biasanya anak-anak yang baterai pertamanya sentuhan fisik, dia setiap ketemu orang tuanya duluan meluk. Ada nggak ibu punya anak kayak gitu? Bunda, dia meluk atau desel-desel, ya. Tapi direspon ibunya kasar. Ini masih bagus ya tadi, sana masih dipeluk-peluk gitu, ya. Ada yang parah digini nanti, belum, apalagi habis pulang dari sekolah, dia mau matahari, kayak gitu, dihempaskan tangannya, ya. Nah itu hati-hati. Anak yang baterai pertamanya sentuhan fisik, dia peluk kita nggak merespon dengan baik, bahkan ditolak, ya. Hati-hati, ini nggak ke, nanti baterai yang lain tidak terpenuhi nanti. Ya. Apa bahayanya? Kalau baterai sentuhan fisiknya tidak terpenuhi, bahayanya adalah anak ini suka mencubit, menggigit, dan memukul. Kita lihat contohnya. Pinjemin mic-nya dulu sama Mas Lanang, pinjemin mic-nya. Bawa sana. Aku maksudnya mau aja nggak boleh sih.
Alah, aku juga tadi diusir orang Batak. Udah nangis aja Bang. Hati-hati ya. Kalau ada anak suka mencubit, menggigit, memukul, itu berarti baterai kasih sayang yang sentuhan fisiknya lobet. Ya, nah baik. Sekarang anak yang pelayanan, act of service. Silakan. Anak perempuan lagi nih, anaknya 3 perempuan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi sibuk tak? Aduh, saya. Bapak lagi ya? Anak ya? Ada betul tak? Kau sama begini. Udah. Lagi. Anak yang ingin melayani punya ciri khas senang melayani. Bunda pernah punya anak begini nggak? Aku aja Bun, aku aja yang bantuin, aku aja yang bawain. Terus Bunda mau ajak ke minimarket, aku aja yang dorong keretanya. Terus ibunya apa? Nggak usah, nanti semua ditabrak-tabrak gitu. Aku yang bantuin cuci piring, nggak usah, nanti semua pecah. Itu berarti anak itu adalah baterai pertamanya adalah pelayanan, ingin melayani, tapi ditolak. Nih, ya. Dan anak yang pelayanan ya, biasanya anak yang senang bantu kakak, adik orang tuanya, sigap untuk membantu, senang bila orang tuanya menerima bantuannya, juga senang bila orang tua melayani dan membantunya tanpa diminta. Ya, dan senang juga misalnya dia liatin ibunya ya ambilkan makanan, masakkan makanan, itu pelayanan itu, sehingga setiap hari dia lihat bahwa dia melayani diterima dan dia dilayani, maka baterai pelayanannya terisi. Apa yang terjadi pada anak yang baterai pelayanannya kosong? Maka dia akan menjadi anak yang minta dilayani dengan kasar, ya, menjadi bosi dan sering membuli adiknya atau temannya. Ya, kita lihat dulu ilustrasinya, silakan. Yang satu suka ngejek, makanya tadi diajak adiknya di bawah. Yang satu merintah-merintah, membuli, memukul. Kalau di sekolah ada kasus anak membuli temannya, berarti anak itu baterai pelayanannya kosong. Dan kosongnya bukan sehari 2 hari itu berarti, berbulan-bulan. Ya. Makanya saya kalau dipanggil sekolah ada kasus pembulian, sekolah minta arahan dari kami, saya cuma bilang, oh coba lihat si anaknya mana gitu. Saya langsung tahu tuh, oh ini baterai pelayanannya kosong Pak Guru. Ya. Maksudnya apa Bu Aisyah? Mungkin sejak kecil di rumahnya selalu mau bantuin keluarganya, nggak pernah dikasih kesempatan karena ibunya takut nanti dia malah bikin kacau. Dan kalau ada anak nyuruh-nyuruh khadimat di rumah, mbak di rumah dengan kasar, teriak-teriak, itu juga bisa jadi baterai pelayanannya kosong. Sampai sini bisa paham ya? Ya. Lanjut, kita lihat dulu nih anak-anaknya nih ya. Berikutnya anak yang keempat, quality time. Ya, lihat baterainya ingin ditemani, ingin
punya waktu berkualitas bersama, senang ditemani untuk mengerjakan sesuatu. Ya, silakan. Salah. Nanti Bunda ini lagi baca, mau kan jadi orang tua aja. Ini punya dokter kesehatan keren deh. Aku nanti Bunda ada waktu. Sana, ayah kamu sana. Apa? Ada bapak-bapak kayak gitu tuh, baru datangin anaknya udah apa. Ya. Apabila anak yang baterai waktu berkualitas bersamanya tidak terpenuhi, ya, padahal kan dia cuma minta ditemenin sebentar tuh, harusnya ditemenin aja 15 menit untuk ngecas baterainya. Ya. Apa yang terjadi kalau baterai yang waktu berkualitasnya tidak terpenuhi setiap hari? Maka anak ini ya sering menyendiri dan ngambek. Entah ngambek di kamar, tutup pintu gitu ya, ngambek. Ada yang punya anak begitu? Di kamar aja, nggak mau ngomong, ngambek. Itu sesungguhnya karena baterai ya waktu berkualitasnya kurang. Jadi dia ngambekan. Terus untuk dipulihkan itu harus ditemenin dulu, Bun. Ditemenin dulu. Ya. Oke. Nah, kita lihat lagi anak yang terakhir ya. Anak terakhir ini gift atau hadiah. Ya, silakan. Kita lihat dulu role play-nya baru kita bahas lagi. Bunda, ya, aku pengen hadiah buat kakak. Oh iya, bagus. Ya, buatnya sama kamu loh. Asik sih. Iya, sampai gak gitu kalau gitu. Bagus kan? Senang kasih hadiah ya, walaupun hadiahnya cuma gambar-gambar tulisan. Love you, ayah, Bunda. Kok ayah sih? Kan ada Bunda. Ayahnya. Sana. Sana dulu. Kan tahu saya sama ayah bukan sama Bunda. Ayah. Kamu beli hadiah buat ayah. Waduh, apa nih? Aku buatnya sampai gak tidur. Gak tidur? Oh, bagus. Ntar kamu mau dibikin apa? Di sini kan ada kelas studio tuh. Kamu tinggal beli. Nanti ayah beli. Iya nanti aja. Kamu mau apa? Ini ayah mau Iya nanti ayah. Cuman kamu kalau mau beli sesuatu di Trans Studio, apa semuanya di situ kamu minta. Ayah yang bayar. aku maunya itu aja sih makanya. Ayah sini ya. Jangan dibuang-buang gitu dong ya, aku sedih banget soalnya gitu. Oh iya. Ya, anak yang baterai pertamanya hadiah, ya, itu ciri khasnya selalu ingin memberikan hadiah setiap hari kepada ayah bundanya, walaupun itu hanya buatan sendiri, gambarkah atau tulisan, ya. Atau anak yang suka mengumpulkan sesuatu apabila diberikan, itu ciri khasnya, ya. Dan dia senang bila orang tuanya apabila diberikan hadiah disimpan baik-baik. Tadi fenomenanya adalah dipuji dia bahwa gambarnya bagus, tapi dia nggak butuh pujian, ya. Dia butuh hadiahnya itu disimpan baik dulu. Memang dia butuh pujian, tapi pujian di sini mungkin kalau dia baterainya nomor 5 itu nggak perlu setiap hari. Malah bapaknya nawarin untuk ditemani ke Trans Studio. Dia nggak butuh ditemani. Ya. Yang dia butuh adalah hadiahnya itu direspon dengan baik. Gitu. Ya Bun? Gitu. Apa yang terjadi pada anak yang baterai hadiahnya jarang terpenuhi? Maka dia akan menjadi anak yang pelit dan tidak suka berbagi. Ada punya lihat, ada anak pelit banget. Ke saudaranya aja dia nggak mau berbagi. Padahal sebetulnya itu bisa dia pinjam dulu ya. Nah, kita lihat dulu ilustrasinya nih. Ya, ayo silakan. Nah, sian nih anak bungsu katanya 4, sangar-sangar lagi hari ini. Masalah. Pinjam handphone Masalah. Boleh
ngaco ya. Masya Allah. Lihat ya. Tadi bapak ibunya kan nggak mukul ya, nggak memukul, nggak mencubit, hanya tidak memberikan sesuatu yang pas terhadap baterai kasih sayangnya. Itu akan membuat masalah loh. Sekarang bapak ibu jangan nggak mukul, nggak kayak mungkin kita zaman kita dulu mukul nyubit, itu lebih dahsyat lagi zaman dulu. Sekarang nggak mukul orang tua, nggak nyubit, cuman perlu mengerti tentang baterai kasih sayang ini agar tepat guna, efektif. Ya. Tadi bapak malah muji, tapi tuh anak nggak perlu pujian. Sementara kakaknya yang perlu pujian nggak dipuji, mendengar adiknya dipuji, itu yang bikin cemburu nanti. Itu yang bikin cemburu. Ya. Tadi juga adegannya kayaknya Mas Rendo grogi, dia lupa. Harusnya dia tepuk-tepuk itu aja. Ya, misalnya gini, coba Mbak Ica mana sini? Misalnya saya ibunya ya. Ica. Ya. Misalnya, ya memang ini anak saya. Ini saya ibunya. Terus dia kan hadiah sebetulnya. Terus saya gini-giniin. Saya usap-usap. Bagus nak, ini mana tadi gambarnya? Coba saya kasih lihat lagi. Nah. Saya bilang gini ya, wah bagus nak gambarnya ini, Masya Allah, misalnya gitu ya, kita lihat nih, ini puji ya, terus saya usap-usap dia ya, habis itu saya mengerjakan sesuatu kerjaan dan saya taruh sembarangan, itu dia sakit hati karena baterai pertamanya hadiah, dan kakaknya yang baterainya sentuhan fisik melihat saya usap-usap dia, cemburu itu dia. Cemburu. Ini muncul nih cemburu. Karena yang membutuhkan sentuhan fisik kakak yang baterai pertamanya adalah physical touch. Cuman kita memberikan pada adiknya yang dia sebetulnya nggak butuh itu tiap hari. Sampai sini dia belum sama-sama. Ya, sehingga ya ambil ya. Boleh? Sehingga kalau nanti mereka ditanya oleh konsultan kah, oleh dokter kah, psikolog misalnya, coba minta tahu masalah. Misalnya saya tanya ya, dia konseling sama saya misalnya. Dia masih kecil, masih SD saya. Lanang, ya misalnya udah ngobrol ya. Lanang merasa nggak ayah bundanya Lanang sayang sama Lanang? Enggak, Bu. Kenapa? Karena saya nggak pernah dipuji hebat, nggak pernah di encourage. Dia akan bilang karena saya nggak pernah dipuji. Karena mungkin ibunya melayani dia misalnya, masakkan makanan, antarkan ke sekolah, tapi nggak pernah dipuji. Makanya dia selalu anak-anak merasa bapak ibu saya nggak sayang, karena saya nggak pernah dipuji. Karena sesuai baterainya itu kan. Padahal kami misalnya, ya saya ini sebagai ibunya asli, ya saya pilihkan sekolah yang bagus, saya anterin, ya kasih makan, gorengin makanan dan segala macam. Tapi memberikan makanan, anterin sekolah itu pelayanan, bukan baterai itu yang dia butuhkan tiap hari. Oke. Terus misalnya anak kedua, siapa tadi Mbak Dini? Ya. Saya tanya misalnya sebagai seorang konsultan, ya, halo Neng. Iya. Nah, kamu rasa nggak bapak ibumu sayang sama kamu? Enggak. Kenapa? Aku nggak pernah dipeluk. Nggak pernah dipeluk? Nggak pernah disayang-sayang dipeluk-peluk gitu? Iya, malah kakakku yang sering dipeluk. Oh, padahal mungkin ibunya, ya juga sama melayani, masakin makanan, ya. Atau mungkin ibunya yang memuji dia, tapi ya kurang pas. Yang dibutuhkan adalah pelukan. Jadi keluhan anak-anak itu yang konsultasi di psikolog kah, konselor kah, dokter psikiater, pasti dia bilang orang tuanya nggak sayang. Sementara waktu orang tuanya ditanya, orang tua merasa saya sudah sayang sama dia karena si orang tua baterainya pelayanan. Paham Ibu ini perbedaan ini? Oke, sekarang coba yang pelayanan ya.
Oke. Halo Ceni. Ya, gimana? Bapak ibumu sayang nggak sama kamu? Kamu rasa gitu nggak? Iya. Kenapa? Aku tuh mau bantu mama tapi nggak pernah mau dibantuin. Terus udah gitu yang diantar mama, aku nggak diantar. Oh, tuh lihat. Dia mau bantuin, tapi nggak pernah ya disuruh membantu, ya. Dan nggak pernah diantar. Diantar itu berwujud pelayanan gitu ya. Nah, itu yang dia rasa bahwa orang tua tidak sayang karena tidak terpenuhi baterai pertamanya. Paham ya Bu? Oke. Ya anak keempat. Ini saya kasih ilustrasinya biar teman-teman ngerti ya. Oke. Rudi. Ya, ini masih TKB ya, masih ingusan. Rudi, bapak ibumu sayang sama kamu nggak? Kenapa? Suaranya kerasan dikit. Habis bapak ibu ada waktu buat aku. Nggak ada waktu buat kamu. Aku bilangnya nggak ada waktu. Mama sibuk, papa ada kerjaan gitu. Jadi ya udah. Jadi kamu nggak suka, nggak ditemenin. Makanya kamu suka ngambek ya. Kata bundamu suka ngambek ya. Suka ngunci kamar di kamar mandi ya. Itu yang terjadi ya. Buat anak-anak yang baterai kasih sayang pertamanya adalah quality time, tidak ditemani walaupun hanya 15 menit dengan alasan main sana, main sendiri, kan bisa main sendiri ya, Bunda lagi sibuk, Bunda lagi masak. Oh ini ya, ya sekarang anak kelima yang hadiah. Oke, Ica. Bisa. Ya, bapak ibu sayang sama kamu nggak? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak. Kenapa? Soalnya tiap aku kasih hadiah itu nggak pernah disimpan gitu bisa. Nggak pernah disimpan. Nggak pernah disimpan, nggak pernah diterima dengan baik. Terus aku juga nggak pernah dikasih hadiah. Kayak kakak kamu tuh sering dibeliin apa gitu dikasih hadiah. Tapi aku nggak pernah. Nggak pernah dikasih hadiah. Itu kamu kesel jadinya. Ya, kesel banget, kesel banget. Ya, oke. Paham ya Bu? Jadi semua anak mengeluh bahwa orang tuanya tidak sayang, itu biasanya karena baterai pertamanya tidak terpenuhi. Padahal kita sebagai orang tua juga menyayangi mereka sesuai baterai kita. Ya? Saya misalnya baterai saya pelayanan, saya melayanin anak-anak saya gitu. Ya, banyak kan ibu-ibu kayak gitu. Kurang apa saya buat sak? Misalnya ibu-ibu kan gitu. Ya, sudah saya yang masak, baju saya setrikain, saya antar sekolah, kan gitu. Tapi anaknya yang harusnya dipeluk nggak dipeluk, yang harusnya dipuji nggak dipuji. Tapi buat anak yang baterainya pelayanan itu masuk. Paham sampai sini Bu? Ya. Sekarang kalau anak kita masih kecil, siapa ayah bunda yang anandanya di bawah 5 tahun? Angkat tangan. Oh masih banyak ya, Masya Allah. Kalau anak kita masih kecil 0 hari sampai 5 tahun, yang diminta adalah setiap hari 5 baterai harus diisi, harus dicas. Yang masih kecil, yang setahun kah, 2 tahun kah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 5 baterainya harus dicas. Kalau tidak, maka anak ini nanti muncul ya, ada suatu hari dia jadi ngeledek temannya atau kakaknya, atau mencubit, atau pelit banget, atau tantrum, seperti itu. Karena baterainya kosong. Tapi setelah 5 tahun ke atas, sampai dia besar sekalipun, sampai juga sudah jadi suami istri, nggak perlu 5 baterai diisi setiap hari. Cukup cari baterai pertamanya tadi. Caranya bagaimana Bu Aisyah? Perhatikan dengan baik, perhatikan dengan jeli kebiasaan anak kita sejak kecil sampai sekarang dari 5 yang tadi. Kalau kita istri sama suami juga dicas baterainya. Iya. Gimana caranya Bu Aisyah? Gampang. Sekarang saya tinggal tanya nih Bunda dulu ya, para ibu-ibu nih, para perempuan. Sekarang silakan urutkan dari 5, ingat ya, 5-5-nya kita suka ya. Apa yang paling disuka dari 5 itu? Saya kasih tahu ya,
baterai pertama saya physical touch, sentuhan fisik. Baterai kedua saya kata-kata pujian. Baterai ketiga saya hadiah, ya. Baterai keempat saya waktu. Baterai kelima saya pelayanan. Ya. Suami saya beda. Baterai pertama dia pelayanan, beda sekali dengan saya. Saya sentuhan fisik. Dari dulu sampai sekarang rupanya suami saya sudah cinta sama saya. Cuman karena yang saya butuh baterai pertama saya sentuhan fisik, itu dia tidak lakukan. Padahal suami saya selalu melayani saya. Contoh, HP saya rusak, dia akan langsung, ayah, HP aku rusak. Terus dia bilang gini, karena pelayanan ya, sini saya betulin. Itu pelayanan. Ya. Ayah, kacamata aku patah, sini aku betulin. Terus suami saya tahu persis usia saya seperti ini, saya hipertensi karena genetik. Dia selalu tuh mau pulang kantor WA saya mau mampir apotik, obat apa saja yang kamu sudah habis. Ya saya sebut aja ini. Suatu ketika saya ditanya oleh teman-teman, Aisyah, suamimu baik, suamimu sayang sama kamu. Terus saya ngomong gini, ya gitu deh. Maaf ya Pak, ini contoh. Mudah-mudahan suami saya redo jadi contoh juga. Atau saya ngomongnya gini, suami saya baik, tapi apa yang kurang ya gitu. Padahal baterai pertama dia sudah pelayanan. Saya nggak tahu ilmu ini. Ilmu ini baru terkuak 5 tahun terakhir. Berantemnya dulu atau nesunya dulu nih sebagai istri karena nggak pernah dipeluk, nggak pernah digandeng. Ya, padahal baterai saya adalah sentuhan fisik. Sudah 30 tahun saya berumah tangga, baru 6 kali digandeng. Itu nggak ada setahun sekali ya tuh Ibu. Padahal yang saya butuh adalah ya dia gandeng atau dia peluk begini. Bukan dia yang melakukan, saya yang melakukan. Karena baterai pertama saya adalah sentuhan fisik. Dan saya berharap dia melakukan membalas ulang sentuhan fisik itu. Ini sebelum tahu ngerti ini ya, sebelum tahu ngerti. Malah pernah satu ketika saya gandeng, entah kenapa barangkali tangannya sakit, dia begini, sakit. Ya Allah Pak, itu sakit hatinya 3 bulan. Untung rajin taklim, makanya 3 hari aja kita langsung maafin. Tapi itu gitu langsung. Terus saya merajuk atau saya ngambek. Yang biasanya saya gandeng dia kalau jalan, saya nggak mau gandeng. Terus saya bilang sama diri saya, Aisyah, nggak usah gandeng, cukup. Karena marah, karena nggak ngerti, karena memang baru terungkap ilmu ini. Makanya saya sedang senang mensosialisasikan. Terus bagaimana supaya baterai saya juga terpenuhi? Saya bilanglah sama suami, Mas, ada teori baru 5 tahun terakhir terungkap oleh para ilmuwan. Walaupun sebetulnya di Islam sudah ada, walaupun sebetulnya kalau kita baca sirah Rasulullah melakukan 5 ini kepada anaknya, kepada cucunya, dan bahkan kepada istri-istrinya. Dan saya setelah belajar ini, saya baru baca lagi sirah, saya makin paham Rasulullah setiap istrinya itu tidak sama mengungkapkan kasih sayangnya. Ada istri yang dipuji terus, ada istri yang ditemani, ada istri yang dikasih hadiah lebih dari istri yang lain. Ya, ini ternyata sudah ada, hanya baru terbongkar di otak manusia. Ada baterai ini gitu. Saya cerita gitu sama suami. Saya baru tahu baterai kamu pelayanan. Jadi terima kasih. Ternyata kamu selama ini sayang sama aku. Bilang dulu terima kasih sebelum saya menyampaikan baterai saya. Dan saya minta maaf sama suami. Maaf ya, aku nggak ngerti kalau kamu selama ini sudah sayang sama aku dan kamu melayani saya. Saya minta maaf. Jadi terus, dan ternyata ya baterai pertama aku ternyata sentuhan fisik. Jadi please tiap hari peluk aku. Minta Bu. Akhirnya suami saya mengikutinya. Setiap berangkat, dulu biasanya saya yang cium duluan, ini sekarang dia mulai peluk saya. Walaupun ya tidak lama, bahkan suami saya iseng, dia hitung. Waktu dia peluk saya dia hitung 1, 2, 3, 4, 5, sampai cuma 5 detik doang.
Tapi baterai saya sudah terpenuhi. Saya sebetulnya nggak dilayani tiap hari, nggak apa-apa, Bu. Kenapa pelayanan saya nomor 5? Tapi buat suami saya, dia pelayanan nomor 1, tiap hari dia pasti layanin saya. Dan sekarang saya nggak perlu lagi marah, nggak perlu lagi merasa bahwa dia tidak sayang. Saya lihat setiap sikap dia melayani saya. Bahkan misalnya saya mau pergi nggak ada mobil, dia akan kirim mobil bersama supirnya, termasuk Ito-nya. Itu pelayanan. Makanya saya langsung bilang, oh ya Allah, dia sayang sama aku. Dan nggak perlu juga nuntut, peluk dan sebagainya. Itu asiknya kalau kita sudah tahu. Tapi saya sudah mulai nih, kalau seminggu sekali udah nggak dipeluk, saya ngomong lagi, ya mulai lowbat. Please, teachers. Kan nggak usah setiap hari, nggak apa-apa. Ya, minimal tadi seminggu 3 kali ya. Dan nggak perlu 24 jam digandeng gitu, nggak perlu. Ya, sekarang suami saya udah ngerti. Kadang dia jalan duluan 5 meter di atas depan saya. Pernah saya kesel, Bu, suami saya jalan 5 meter, saya ngumpet. Dia panik juga mana istri saya. Lagi jalan 5 meter depan istri. Dan sekarang kalau dia minta dilayani, saya dengan senang hati. Syok, gitu. Jadi kayak pas pampres di belakangnya, syok, gitu. Karena pelayanan tuh suami yang baterainya pelayanan, dia senang kalau istrinya, dia ada di rumah, istrinya ada di belakang siap siaga. Itu tadi saya bilang kayak pas pampres. Walaupun dia cuma bilang kayaknya enak nih ngopi, siap. Kayak kopi. Walaupun nanti yang bikin mbak kopi mbak. Kayaknya enak nih sama mangga, siap. Saya udah mulai ngerti tuh. Dan salah satunya lagi pelayanan adalah senang dipijat. Oh, suami saya setiap hari saya pijetin. Ya. Nah, ini yang disebut bahasa kasih sayang. Menurut saya pribadi dan beberapa orang yang sudah mulai menerapkan teknik ini sangat simpel, Bu. Simpel, gampang. Makanya sekarang, ayo ibu-ibu, cek dulu baterai kasih sayang ibu-ibu. Nomor 1 apa, nomor 2 apa? Coba masing-masing. Siapa yang kurang lebih baterai kasih sayangnya sama-sama saya? Yang pertama adalah sentuhan fisik. Masya Allah. Bapak ikut nggak nih, Bu? Kalau ikut saya kasih tahu sekarang sama Bapak. Kalau nggak ikut, ibu yang kasih tahu ya. Iya. Terasa nggak ibu? Selama ibu nikah, ibu duluan yang meluk suami. Terasa? Mana tadi yang baterainya sentuhan fisik? Terasa nggak ibu? Ya. Selama ibu nikah, ibu duluan yang gandeng suami. Ibu duluan yang peluk suami. Ya. Karena memang baterai ibu adalah sentuhan fisik. Tapi ingat, suami baterai pertamanya belum tentu sentuhan fisik. Maka sering dihempaskan tangan kita. Bolehkah mulai sekarang dan seterusnya, setelah kita tahu ilmu ini, nggak usah lagi baper kalau kita dihempaskan tangan kita. Ya, oke. Bahkan selalu ingat hadis Rasulullah. Apa hadis Rasulullah? Dikala suami istri itu bergandengan, maka dosa-dosanya akan luntur di ujung-ujung jarinya. Ibu bertahanlah, yang baterai pertamanya sentuhan fisik, tetaplah selalu mau gandeng suami ibu. Saya aja begitu. Suami saya udah ngerti nih. Kalau saya gandeng terus dia langsung gini, ya mau melunturkan dosa ya, ada yang gitu. Paham ya? Sekarang, siapa yang baterai pertamanya kata-kata pendukung, yang senang dipuji dan senang didukung? Ada? Mana ibu-ibu? Ada. Pernah dipuji oleh suami? Jarang. Ibu terasa nggak? Malah ibu yang duluan muji suami. Iya, Abi hebat banget ya. Masya Allah, Abi hebat ya. Karena baterai pertama kita adalah memuji, makanya kita ingin memuji. Paham tentang ini, Bu? Siapa yang baterai pertamanya pelayanan? Ibu-ibu. Masya Allah. Ibu malas ya? Kesel kan kalau sama suami? Ya, suami nggak bantuin ibu? Iya kan? Iya. Karena istri yang pelayanan berharap sekali suaminya bantu dia. Sementara suaminya baterai pertamanya adalah kata-kata pujian. Suaminya udah setiap saat sejak ijab kabul sampai sekarang dikit-dikit muji. Umi hebat banget, cantik banget. Istrinya baterainya bukan pujian, maunya pelayanan. Apa kata istri ini? Muji aja terus.
Tuh, lihat tempat sampah, buang. Gitu. Itu berarti istri bapak yang begitu itu pelayanan, Pak. Dia nggak mau dipuji. Boleh nggak mulai sekarang dan seterusnya? Mulai ngerti juga, tahu juga baterai pasangan hidup dan anak-anak. Gampang, cuma 5 pilihannya, minta diurutkan. Oke? Atau ada tesnya. Mau pakai tes? Mau pakai tes, Bu? Oke, sekarang. Ini tesnya tes watak sebetulnya. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak ingat ya, pada saat usia sekarang SD nih ceritanya semuanya ya. Kemudian sekolah minta membuat teater, pentas teater. Bapak ibu mau pilih apa? Saya kasih 4 pilihan, ya. Pilih 1 dari 4 pilihan ini. Pilihan pertama menandakan baterai pertama. Kalau pilihan pertama sudah, pilih yang kedua, ya. Oke? Nah sekarang, apakah bapak ibu mau menjadi, pilih ya, penonton, sutradara, penulis skenario, atau artis? Yang mana? Semua bagus ya. Pilihan ini akan menandakan baterai pertama bapak ibu. Oke? Ada yang pilih penonton? Bapak ibu? Ya. Biasanya orang yang pilih penonton itu kemungkinan besar baterai pertamanya adalah sentuhan fisik. Betul? Mana pilih penonton? Dan biasanya orang yang pilih penonton orang yang hasratnya damai, nggak mau konflik. Betul Bu? Yang dikit-dikit kalau ditanya mau makan apa, terserah. Apa-apa terserah. Betul? Ada yang gitu ya? Iya. Ada punya anak kayak gitu? Kalau ada anak yang dikit-dikit terserah, kemudian jarang membangkang, tapi jarang juga cepat melakukan, itu kemungkinan penonton, itu sentuhan fisik. Ya? Baik. Yang pilih penulis skenario ada? Kemungkinan benar, ini penulis skenario ada 2 nih. Kemungkinan besar baterai penulis skenario adalah ya waktu berkualitas atau hadiah, atau 1-2-nya itu berurut. Coba ada yang pilih penulis skenario tadi? Ciri khasnya orangnya selalu mau rapih, detail, teratur, hasratnya sempurna, betul? Kalau mau sikat gigi, pencet pasta giginya dari bawah. Betul? Mana? Ya, penulis skenario. Bahkan kalau sudah habis pun dilipat itu. Nah, itu biasanya senang dengan ditemani oleh pasangannya. Jengkel kalau pasangannya dikit-dikit keluar rumah. Betul Bu? Yang penulis skenario. Atau hadiah. Makanya selalu bawa oleh-oleh kemana-mana. Anak ibu-ibu gitu. Ya. Sekarang, siapa yang pilihan pertamanya sutradara? Ada? Orang yang pilihan pertamanya sutradara, hasratnya mengatur. Mau cepat. Betul Bu? Mau cepat ngatur, dan kemungkinan besar baterai pertamanya adalah pelayanan. Dia ingin melayani, makanya selalu kerja melayani cepat dan ingin orang-orang juga melayaninya, atau paling tidak yang dilayani mau menerimanya dengan baik. Karena kadang-kadang kita melayani anak-anak nggak mau dilayani, kayak gitu ya Bu. Nah. Adakah yang pilih artis? Biasanya yang pilih artis itu hasratnya gembira, ya. Dan baterai pertamanya adalah kata-kata pendukung. Ya nggak Bu? Mana tadi yang artis Bu? Iya. Kalau ibu dipuji sama suami senang? Nah, sering dipuji? Kadang-kadang. Alhamdulillah kalau kadang-kadang. Yang kesian yang enggak sama sekali. Ya, bisa paham ya Bu? Nah, lebih bagus lagi, ibu tahu baterai keduanya. Tadi kan sudah pilih ya, dari 4 pilih 1. Pilih 1 lagi coba ibu masing-masing. Sudah? Penonton, penulis skenario, sutradara, dan artis. Tadi yang sudah pilih sutradara berarti baterai pertamanya pelayanan. Kemudian dia pilihan keduanya artis. Berarti baterai keduanya kata-kata pujian. Maka ya, pahami baterai kita.
Maka kita akan senang kalau melayani dan memuji, dan senang kalau kita juga dilayani dan dipuji. Paham tentang baterai ini, Bu? Iya. Kalau gitu saya boleh nggak pakai teknik ini tanya sama anak-anak dan pasangan hidup? Boleh, Bu, boleh. Boleh. Jadi suruh anak-anak milih ya, Bu. Nak, kalau di sekolah bikin teater, kamu mau jadi apa? Nih, penonton, sutradara, penulis skenario, atau artis? Yang mana, Nak? Pilih cepat. Aku mau jadi artis, Bunda. Kalau gitu, apa tuh kalau artis? Baterainya artis berarti apa? Casnya pakai apa kalau artis? Kata-kata pendukung, kata-kata pujian. Termasuk di situ pujian, termasuk mendukung. Wah, udah bener tuh, Nak. Wah, tepat sekali itu, Nak, itu begitu. Suami saya, baterai keduanya kata-kata pujian. Makanya saya tahu persis kalau dia cerita, saya akan dukung dia. Walaupun nggak cocok. Bagus Mas, hebat Mas. Walaupun tadi ya sama. Tapi itu tahu baterainya. Nah, paham ya? Terus ada anak lagi. Bunda, aku mau jadi sutradara. Kalau gitu, apa itu baterainya kalau anak pilih sutradara? Pelayanan. Gampang kan? Bunda, aku penonton aja. Jangan juga Bunda pengaruhi. Kenapa penonton? Sutradara dong. Berarti Bundanya yang sutradara, ya. Nah, apa yang terjadi Bu Aisyah kalau ini tidak terpenuhi dalam waktu yang cukup lama? Maka terjadi penyimpangan yang luar biasa, ya. Jadi pada saat anak dan pasangan hidup baterainya kosong, maka ini akan terjadi, ya, sangat beresiko untuk penyimpangan perilaku yang ekstrim. Apa saja sih perilaku ekstrim ini? Bisa dipengaruhi oleh lingkungan juga. Apa itu? Di luar rumah banyak musuh mengintai. Saat ini narkoba masih tinggi, ya, free sex, kemudian pornografi, ya, bully, judi, dan kemudian tawuran lah, LGBT, perselingkuhan. Rupanya setelah diriset perselingkuhan terjadi dikarenakan baterai pasangan tidak di-charge dengan tepat. Banyak suami tinggalkan istrinya, padahal istrinya tuh rajin banget ngelayanin, ya, yang masak, nyuciin bajunya, nyetrika, ya. Tapi ternyata suaminya baterainya adalah pujian. Ada suami baterai pertamanya pujian dan sentuhan fisik. Istrinya baterai pertamanya adalah hadiah dan pelayanan baterai keduanya. Apa yang terjadi? Istrinya selalu beli oleh-oleh baju ke suaminya. Istrinya yang cuci baju suaminya. Istrinya yang, ya, setrika baju suaminya. Tapi karena tidak tahu ilmu ini, ya, istrinya tidak pernah memuji suaminya. Karena dia merasa saya sudah sayang, saya sudah kasih hadiah, dan saya sudah layani. Sementara suaminya yang dia butuhkan adalah pujian dan sentuhan fisik. Pakailah tuh baju suami. Nggak dipuji, cuma diliatin aja gitu. Si istri udah senang kan? Oleh-olehnya, hadiahnya dipakai. Tidak pernah dipuji dan tidak pernah dipeluk atau apa segala macam. Yang celaka apa? Sampai di kantor sekretarisnya perempuan dan sering dipuji. Bapak cakep banget. Begitu sekretaris-sekretaris sekarang, ya, yang nggak rajin taklim, ya, tangannya lancang. Bagus banget baju baru ya Pak. Punggungnya kena belai. Kecas nggak di kantor? Itu bahayanya. Maka cas dari rumah ya Bu. Ngerti yang tentang ilmu ini, cas dari rumah. Jangan sampai pasangan ibu pakai power bank. Kalau power bank bisa diumpetin di kantong. Tapi, ya, charger dari rumah yang asli lebih hebat sebetulnya. Ya, iya. Jadi sekali lagi ini teknik yang sangat luar biasa menurut saya. Karena kalau tidak dilakukan, maka akan muncul penyimpangan. Ya, saya mau kasih sedikit cerita penyimpangan karena sekarang narkoba lagi naik lagi. Ya Allah, kadang malah orang-orang populer yang menggunakan narkoba. Hati-hati, anak-anak yang baterainya kosong, dia sering menyalahgunakan obat batuk kering.
Obat batuk kering ini harus diminumnya 1 tablet atau 1 sendok makan. Ini diminum 1 botol. Atau yang sasetan, apapun mereknya, itu diminumnya 10 saset, Pak, Bu. Ini sering terjadi. Atau pakai yang jenis koplo ini, benzodiazepam, hati-hati. Ini kami masih pakai di dunia kedokteran, tapi dosisnya diatur 3 kali 1 tablet. Mereka menyalahgunakan 3 kali 1 papan yang dipakai. Jadi kacau balau, ya. Kemudian ganja masih terus ada dan masih juga disalahgunakan. Walaupun banyak orang bilang ini banyak manfaatnya, betul. Tapi kita di Indonesia belum sanggup untuk melegalkan ganja. Menurut saya sebagai seorang yang praktisi penanggulangan narkoba, belum sanggup di Indonesia ini untuk melegalkan, karena ini masih sering disalahgunakan. Ya, Ibu pernah lihat orang pakai ganja belum? Boleh nggak saya kasih contoh sedikit? Karena di antara teman-teman ini ada yang dulunya pakai narkoba, walaupun sekarang sudah berobat bertobat, dan sebagiannya dokternya kan gitu ya. Iya, boleh minta bantuan Mas Rendo, Mas Rudi sama Mbak Adel ya. Saya masih minta waktu sekitar 7 menit lagi, boleh ya? Ya. Orang yang pakai ganja, ya Ibu perhatikan ya. Kalau Ibu di rumah menemukan bungkus koran atau bungkus kayak nasi pas dibuka bentuknya daun kering, itu bisa jadi ganja ya Bu, hati-hati ya. Apalagi ditemukan kertas putih ya. Baik, sebelah sini, main sebelah sini. Orang kalau sedang pakai rokok ganja suka ketawa-ketawa sendiri walaupun gak ada yang lucu. Ya silakan. Walaupun gak ada yang lucu, ketawa aja sendiri. Terus nafsu makannya meningkat, Pak. Untung Bapak Ibu gak dikasih makan di masjid ini. Kalau nggak langsung diambil sama mereka. Dan yang membedakan dengan ketawa biasa, matanya bengkak atas bawah dan merah, kayak orang habis nangis, tapi ketawa sampai rokoknya habis. Kalau nanti nyambung lagi pakai rokok baru, ketawa lagi gitu ya. Nah, kalau rokok ganjanya habis, muncul gejalanya kayak gini, diam, bengong, kayak orang blow on gitu. Terus kalau lihat jam, 1 detik itu lambat banget jalannya. Gitu. Ya. Dan bahaya pakai ganja adalah ini. Maaf ya Bu, kaget. Nah, ya Aceh, ya Allah, Aceh banyak ganja ya Bu. Ya, di Aceh ganja banyak dipakai buat bumbu masak. 1 biji aja, karena bisa buat melembekkan daging dan memang menambah nafsu makan memang. Ya, yang disalahgunakan biasanya daunnya. Dan bahayanya ganja adalah gangguan kejiwaan kayak tadi. Ya, apalagi yang ada turunannya kepribadian sisoid. Ya, nah, yang sekarang masih banyak juga, hati-hati. Dan sekarang aduh, ini berita yang luar biasa ya. Apa sih? Sabu. Hati. Botol apapun Ibu, kalau dari tutup botolnya ada sedotan, badan botolnya ada sedotan, itu bong sabu. Jangan sampai keliru. Banyak orang tua nggak tahu, kesian ya. Saya kesian sama orang tua yang nggak tahu. Belum ada seminar seperti dulu ya. Waktu dulu tuh belum ada kayak gini seminar. Lihat bong sabu anaknya disangka prakarya sekolah, karena botolnya ada sedotan-sedotan ya. Bentuk sabu persis gula batu, cuman gula batu manis, ini nggak ada rasanya. Dan ciri khas orang pakai sabu, aktif bergerak dan tidak tidur. Ya, kita lihat ilustrasinya, silakan. Ya, aktif bergerak. Ya, tidak tidur, bisa 3 hari 3 malam tidak tidur. Suka bebenah. Cuman kacau bebenahnya Bu. Nah, itu. Dan kalau udah beberapa bulan pakai sabu, suka gigit-gigit jari. Ibu kalau mau gunting kuku jangan gigit jari ya Bu, nanti disangka pakai sabu. Terus mulutnya kaku, coba kasih lihat ya, bapak-bapak kayak ibu-ibu, kaku ya, mulutnya coba digerakkan, kaku kayak gitu. Itu kalau udah berapa bulan pakai sabu. Ya, banyak orang-orang yang produktif senang kerja pakai sabu karena awalnya modusnya adalah bisa tidak tidur, jadi selalu mau kerja.
Tapi lama-lama jadi kacau, Bu. Orang yang pakai sabu lama-lama muncul gejala putus zatnya. Apa? Paranoid, waham curiga. Kita lihat ilustrasinya. Ya, silakan. Ya. Halusinasi, marah-marah, dan paling takut sama polisi. Paranoid, ya, atau baju yang seragam disangkanya polisi, ya. Nah, terus ada ide bunuh diri atau depresi, makanya sering naik ke atas, ke lantai atas. Mau bunuh diri, Pak, cuman takut mati, berdoa dulu. Kalau ada berita, ada orang loncat dari atas, itu pertimbangan kita bahwa dia pakai sabu harus diperhatikan. Ya, bukan hanya karena dia bunuh diri, dia didorong orang pas kali itu, bisa karena pakai sabu. Ya. Dan bahaya berikutnya adalah ini. Maaf ya, Bu. Ambil loncat, Ibu. Mencelakakan orang lain. Maka kalau ada suami-suami pakai sabu, istrinya kena KDRT. Bisa diinjak, bisa dipukul dan sebagainya. Wah, mulai nih gosip nih. Mulai gibah nih. Ya, kalau berita itu saya belum tahu sepenuhnya, ya. Kalau bukan karena pakai sabu, berarti ada gangguan jiwa. Masa sama istri kayak gitu? Ya kan? Iya. Paham ya, Bu? Ini bahayanya sabu ya. Maaf ya. Tahu aja yang cantik dia bicaranya, kan? Nah, ini awalnya gara-gara apa? Baterai kasih sayangnya yang tidak terpenuhi. Kacau banget. Ya? Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kembali semuanya. Kalau nggak begitu terus sampai siang. Ya. Jadi sekali lagi, ya, sejak tahun 98 kami mengurus narkoba dan 5 tahun terakhir juga mengurus LGBT, mengurus penyimpangan lainnya. Riset kami membuktikan bahwa baterai kasih sayang anak yang menyimpan kosong cukup lama. Dan akhirnya sekarang untuk menarik mereka kembali untuk berobat dan bertobat, kita pakai lagi cara ini. Mengisi kembali baterai kasih sayangnya walaupun sempat kosong. Ya. Untuk itu Bapak Ibu, sebelum kejadian banyak penyimpangan, tolong wujud preventif kita adalah segera tahu urutan baterai kasih sayang Ananda, isi. Kalau memang Ananda baru 0 hari sampai 5 tahun, harus 5-5-nya terisi. Di atas 5 tahun, pilih satu, lihat mana baterai pertama. Bagus lagi baterai pertama, kedua, itu yang setiap hari. Baterai berikutnya mungkin kapan-kapan aja Ibu isi, tidak masalah, karena sudah terisi dengan baterai yang pertama. Paham sampai sini, Bu? Wasa, anak saya di boarding school, anak saya di pesantren, bisakah diisi oleh Bapak Ibu gurunya? Tadi yang saya sudah bilang, bisa. Tapi tolong pada saat Ibu visit atau Ibu jenguk dia, atau dia home live, atau dia pulang, segera cas juga baterainya. Umur berapapun. Bahkan bapaknya juga Ibu cari baterai pertamanya apa. Setuju, Bu? Alhamdulillah. Kurang lebih seperti ini. Dan rupanya sudah mau, ya, sekarang zuhur lebih cepat ya. Untuk itu saya kembalikan dulu ke TJP. Apakah nanti TJP memberikan peluang untuk tanya jawab? Monggo, itu haknya moderator. Ya, namun sebelumnya saya mohon maaf lahir batin. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.